warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Adam Muiz, dosen Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada prodi Teknik Informatika, yaitu pengantar teknologi informasi. Mata kuliah pengantar teknologi informasi ini merupakan mata kuliah wajib prodi Teknik Informatika yang terdiri dari 2 bobot SKS, dan mata kuliah ini berada pada semester 1. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai dosen, saya memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, melakukan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengatakan sistem pembelajaran mengacu pada DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sejalan dari proses DAI, yang pertama adalah Delivery, yaitu saya melakukan penyampaian materi kepada mahasiswa mengenai mata kuliah yang saya ajarkan. Yang kedua adalah Interaction, di mana saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, sehingga mahasiswa mampu memahami dengan baik setiap materi yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah Assessment, di mana saya melakukan penilaian secara objektif kepada mahasiswa untuk menguji sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang saya sampaikan. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah pengantar teknologi informasi pada mata kuliah ini, menjelaskan mengenai ilmu komputer seperti pengenalan komputer, sistem bilangan, pengenalan sistem operasi, basis data, keamanan komputer, sistem informasi, serta kecerdasan buatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, diantaranya mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar komputer dan ilmu komputer, dapat mengetahui dan memahami Central Processing Unit, struktur dan fungsi memori, input dan output dalam suatu sistem bilangan, konversi bilangan, sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux, basis data, internet dan jaringan komputer, sistem informasi dan artificial intelligence. Diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui dasar tentang teknologi informasi. Dan sebagai pengantar untuk mata kuliah ini, berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya, yang pertama, pengantar komputer dan ilmu komputer. Yang kedua, Central Processing Unit. Yang ketiga, memori pada komputer. Yang keempat, input dan output device. Yang kelima, sistem bilangan dan kode bilangan untuk pembahasan pertama. Yang keenam, sistem bilangan dan kode untuk pembahasan kedua. Yang ketujuh, pengantar sistem operasi Windows. Yang kedelapan, pengantar sistem operasi Linux. Yang kesembilan, pengantar basis data. Yang kesepuluh, dasar-dasar internet. Yang ke-11, transmisi data dan jaringan komputer. Yang ke-12, konsep keamanan komputer. Yang ke-13, pengantar sistem informasi. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 dan artificial intelligence. Untuk mempermudah dalam penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, modul ajar yang sesuai dengan LPS, perangkat laptop dan proyektor, serta aplikasi atau peralatan lain yang dibutuhkan sesuai materi yang akan saya sampaikan. Kriteria pada indikator penilaian yang saya sampaikan pada mahasiswa diuraikan dengan beberapa presentasi, diantaranya 10% pada kehadiran dan aktivitas mahasiswa yang dilihat dari keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, aspek ketertiban, serta aspek kerapihan mahasiswa di dalam kelas. Lalu 20% penugasan dengan memberikan instruksi pada mahasiswa untuk mencari referensi tentang materi yang saya berikan melalui jaringan internet. Terdapat juga tugas individu dan kelompok dengan tujuan agar tercapainya meningkatkan hasil belajar mahasiswa, menambah wawasan dan pola pikir yang luas, dan lulusan nantinya akan memiliki kompetisi yang sesuai dengan teknologi di bidang informatika saat ini dan masa mendatang. Selanjutnya, 30% untuk penilaian saat UTS dan 40% saat UAS.
Berikut ini saya akan melanjutkan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di dalam kelas. Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai materi belajar pada malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga belajar kita mendapat ilmu yang baik. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Ada yang tahu sistem bilangan itu apa? Ya, sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan angka dan melakukan operasi matematika. Oke, selanjutnya sistem bilangan itu terdiri dari 4 bagian ya. Ada sistem bilangan desimal, ada sistem bilangan biner, ada sistem bilangan oktal, dan terakhir sistem bilangan heksadesimal. Ya, untuk sistem bilangan desimal ini terdiri dari 10 digit. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Terus sebagai contoh misalnya ada angka 255 dengan tanda 10 di bawah. Untuk selanjutnya ada sistem bilangan biner. Biner ini terdiri dari 2 angka, atau 0 atau 1, 0 dan 1 saja. Dan contoh sini ada 1, 1, 1, 1 dengan tanda di bawahnya itu 2 untuk menunjukkan angka biner. Untuk selanjutnya ada sistem bilangan oktal, itu terdiri dari 8 angka, terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bedanya dengan sistem bilangan yang lain adalah angka 10 di heksa adalah A, angka 11-nya adalah B, 12-nya adalah C, 13-nya D, 14 E, dan 16-nya F. Ya, sebagai contoh sini FF, atau kalau didesimalkan adalah F itu 16, kalau FF di situ adalah 16 ya, 16 itu 16. Sebagai contoh ada kotak di bawah itu desimalnya 0 sampai 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, untuk heksa tadi heksa 16 ya, 16 angka. Di situ nolnya desimal adalah nolnya heksa, dan biner di sini terdiri dari 0 dan 1 saja. Nolnya desimal berarti heksanya juga 0, binernya juga 0, 0, 0, 0. Sedangkan desimalnya 1, heksanya juga tetap 1. Dan untuk binernya 0001. Ya, untuk selanjutnya 2 angka desimal, heksanya juga 2 sama, binernya 0010. Untuk yang 3 desimal, heksanya juga 3, binernya 0011 dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat. Oke, dari sini cukup jelas. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, di sini kita coba sedikit menghitungnya. Contoh rumus tadi, konversi radix ke desimal. Desimal tadi apa? Angkanya 10 ya. 0 sampai 10. Oke, kalau angka 2 di sini, ini artinya bilangan sistem bilangan apa? Biner. Oke, nah 1101. Di sini diminta untuk merubah atau mengkonversi ke desimal. Oke, kita lihat rumusnya. Di sini kalau menghitung biner itu kita menghitung dari sebelah kanan.
Untuk angka 1 pertama itu bernilai 0 untuk atau dikalikan 0. Untuk yang kedua dikalikan 1. Untuk yang ketiga dikalikan 2. Untuk yang keempat dikalikan 3. Oke, sebagai contoh di sini 1 kali ya 1 kali karena sini 2 biner ya. Jadi 1 kali 2 biner dikalikan 0. Ini hasilnya 1. Nah, terus untuk 0 kan karena 0 jadi tidak dihitung ya angka biner 0 itu. Jadi kita lanjut ke 1 yang ketiga. 1 yang ketiga itu 1 dikalikan 2 biner dikalikan 2 serumusnya. Itu dengan jumlah 4. 1 kali 2 kali 2 4. Yang selanjutnya 1 yang keempat dikalikan 2 biner akar 3. 2 akar 3 adalah 8. Ya, 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi kita jumlahkan di sini 8 plus 4 plus 1 sama dengan 13. 10 atau 13 desimal. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, untuk selanjutnya di sini 5, 7, 2 dengan tanda 8. 8 ini apa? Oktal. Oke, oktal ini 8. Rumusnya sama, tadi dikalikan 0 untuk angka pertama, 1 untuk angka kedua, dan 2 untuk angka ketiga. Oke, kita hitung sama-sama. 2 dikalikan 8 kali akar 0 ya, 0 ya. Jadi kita hitung langsung 2. Yang angka keduanya 7 kali 8 akar 1 jadi hanya 8. Jadi 56. Angka ketiganya 5 kali 8 angka 2 sama dengan 8 angka 2 berapa? 64. 64 dikali 5 320. Ya, jadi totalnya 320 untuk desimal 5. Jadi kalau kita totalkan 320 ditambah 56 ditambah 2 sama dengan 378 desimal. Ya, mudah dipahami ya. Oke, lanjut 2A untuk desimal apa? Heksa. Oke, A itu menunjukkan angka berapa? Angka 10. Angka 10. Oke, betul. Oke, kita hitung sama-sama. 10 dikali 16 akar 0, 16 akar 0 itu kosong, sama dengan 10 ya. Oke, yang kedua 2 dikali 16 akar 1 sama dengan 32. Oke, kita hitung jumlahkan. 32 ditambah 10 sama dengan 42 desimal. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Cukup ya. Oke, kita lanjut satu persatu bahas. Di sini konversi bilangan kebalikan ya. Di sini cara menghitung konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban atau hasil akhir ya. Oke, kita coba contoh soal. Di sini ada contoh soal konversikan angka 179 desimal angka 10 ya ke dalam biner. Oke, sesuai dengan arahan tadi dibagi 2. Jadi 179 dibagi 2 sama dengan 89. Bisa? Sisa 1 ya. Ya, di sini kita catat sisa 1. Oke, 89 dibagi 2 44 dan Sisa 1. Oke, lanjut 44 dibagi 2 22 dan sisanya 0.
dibagi 2 11. 11. Sisanya 0. 0. Oke, lanjut. 11 dibagi 2 5. Sisa 1. 5 sisa 1. Oke, selanjutnya 5 dibagi 2 2 Pak. 2 ya. Sisa 1. 2 dibagi 2 1. 1. Dan 1 sisa 0. 0 dibagi 2 0. Sisa 1. Jadi kita hitung 1 2 8 16 32 dan 128. Nampak di situ kan kosong ya. Ya, jadi kita hitung 128 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 3. Totalnya sama ya, 179. Oke, kita lanjut ke konversi selanjutnya. Oke, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan heksadesimal. Gunakanlah pembagian dengan 16 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban atau hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Konversinya juga masih sama. Angka desimalnya adalah 179 ke heksadesimal. Oke, pembagiannya sama. 100 caranya sama. 179 dibagi 16 sama dengan 11. 11 itu berapa? 176 ya. Ya. Oke, lanjut. 11 bagi 16 sama dengan 0. Bisa 11 ya. Ya, itu dalam bilangan heksanya berarti B. Ya, jadi 179 untuk desimal sama dengan B 3 heksadesimal. Oke, sini berapa tadi? 11. Oke. Lanjut. Konversikan bilangan biner ke oktal. Ya, tadi desimal ke oktal, sekarang kita biner ke oktal. Ya, untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi kanan. Oke, kita coba hitung contoh soalnya. Oke, contoh soal. Konversikan 101100111. Oke, seperti yang kita tahu di tabel awal tadi, menghitung biner itu dari sebelah kanan. Ya, angka kelipatan akar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang satu pertama itu angka 0 sama dengan 1. Yang kedua akar 2. Ya, 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, oktal di sini di pengelompokannya adalah 3 digit ya. Jadi kita ambil 3 digit pertama 110. Jadi kalau kita hitung tadi, 1 pertama adalah 1, 1 kedua adalah 2. Jadi kita turunkan angkanya, 1 tambah 2 adalah 3. Oke, untuk 3 digit selanjutnya adalah 0, 1, 1. Oke, 0 pertama adalah 0, yang kedua adalah 2. Yang ketiga 4. Oke, 2 ditambah 4 6. Oke, kita turunkan 6. Nah, untuk selanjutnya karena ini sisa 2, jadi 0 dan 1. Oke, 0 yang pertama adalah 0, yang satu adalah 2. Oke, jadi untuk biner 1011 0011 biner sama dengan 263 total. Oke, ingat ya, angka
8 itu menandakan bahwa itu sistem bilangan oktal. Oke, cukup dipahami ya, cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke, kita selanjutnya. Kayak sini konversi bilangan biner ke heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner dari posisi kanan. Oke, kalau tadi oktal 3 digit, heksa 4. Oke, kita coba contoh soal lagi. Oke, contoh soal konversikan 10110011 biner ke bilangan heksadesimal. Oke, kita bantu jawab. Jawabnya adalah kita bagi 4 dulu ya masing-masing. 10110011. Oke, untuk kita hitung dari yang paling sebelah kanan. Satu angka pertama adalah 1. Satu angka kedua adalah 2. Oke, karena nilainya cuma 2, jadi 1 dan 2 jadi 3. Oke, 4 digit selanjutnya. Satu pertama adalah 1, yang kedua adalah 2, yang ketiga 0, dan yang keempat berapa? 8. Oke, jadi 8 ditambah 2 ditambah 1 jadi 11. Karena di sini adalah heksadesimal, jadi angka 11-nya heksa adalah B. Oke, jadi untuk biner, konversikan biner 10110011 sama dengan B 3. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Cukup ya. Kalau gitu saya ingin berikan contoh soal untuk kalian kerjakan. Siapa? Bentar, soalnya Soal Pak. ya, silakan dikerjakan. Baik, siapa? Oke. Ya Pak.